Kamunya berapa kali? Kan aku tuh orangnya tipenya tuh nggak yang aku bisa keluar karena dia kak. Jadi kalau nggak jadi Pas enggak, pas lagi di nggak termasuk lama. oh gitu. Jadi harus benar-benar, bahkan kak percaya nggak, aku tuh kalau pengen begituan aku pikir kata orang kan orang pendek itu kecil, pendek, kok ini enggak gitu. Itu aja kayak orang krek gitu loh. Ada suaranya gitu. Iya, masa kan berasa krek gitu kayak padahal dalam hati aku, padahal gue udah dikasih ibaratnya ada pemanasan dong. Oke, kali ini udah ada Sinta. Sinta akan bercerita di diare tentang pengalaman pribadinya. Tapi seperti biasa disclaimer dulu ya guys. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, hanya untuk didengerin, ditonton, diambil pelajaran, diambil hikmah supaya kita bisa lebih hati-hati lagi dalam menjalani hidup, bergaul dengan teman gitu, bergaul dengan pacar, bergaul dengan pasangan gitu. Dan cerita ini bukan untuk pelajar, bukan untuk mahasiswa, hanya untuk kaum-kaum yang sudah menikah, udah dewasa, yang udah pantas. Jadi kalian pelajar dan mahasiswa di skip dulu ya video ini ya. Dan untuk penonton setia Diare udah bisa disaksikan di channel yang selalu dinanti-nanti, yaitu Ray-Ban Entertainment dan juga Unlock. Tapi inget ya, kalian harus berlangganan dulu biar bisa menikmati yang no sensor. Jadi bener-bener apa yang kisahnya dong. Jadi jangan lupa untuk nontonnya hanya di Ray-Ban Entertainment dan Unlock. Mulai sekarang kalau kalian nonton di channel yang lain, langsung unfollow aja karena itu bukan channel kita. Itu ilegal. Yang legal hanya di sini. Ya udah deh, kita sama-sama dengerin ya. Apa kabar, Sinta? Alhamdulillah baik. Kamu profesinya apa sih, Neng? Aku pekerja biasa. Pekerja biasa kayak gimana tuh pekerja biasa? Penyanyi kah? Atau ibu rumah tangga? Atau karyawan swasta? Entertain juga. Entertain. Jadi entertainnya DJ? Atau nyanyi? Atau syuting? Atau syuting film? Sinetron? Iya. Oke. Apa yang mau kamu ceritain di diary kali ini? Punya pengalaman sih. Pengalamannya itu ya pokoknya gimana ya, tuh bikin pengalaman? anak itu ya baru sih ngerasain pacaran sama istilahnya suami orang ya. Suami teman atau bukan? Banyak ya kak yang aku ngalamin kalau Oke. suami orang. Tetangga juga pernah. Oh, tetangga. Kalau Boleh. tetangga Mau yang mana dulu nih ceritanya? tetangga aja dulu. Tetangga ya. dulu, oke. Kalau tetangga itu dia kan ibaratnya emang aku nggak pernah nyangka bakal jalan sama dia nih kak awalnya kan. Terus aku main ke salah satu tempat pabrik yang dia pegang. Nah kita kalau main di dalam ruangannya dia. Orang Cina sih kak. Orang Cina, umur berapa? Ya beda sama aku kayaknya beda 5 tahun 8 tahun deh kalau nggak salah. Oke. Cuman pokoknya dia pintar deh. Udah punya istri anak lah ya? Sudah. Sama-sama ibaratnya dia sudah berkeluarga juga. Sampai saya tanya, memang nggak bisa, istrinya nggak bisa? Iya, emang ketemunya awalnya di mana gitu? Karena Cerita dari awalnya nih. Tetangga rumah. Iya, maksudnya lagi beli sayur kah gitu ketemunya? Enggak, karena atau tadinya saya ikut organisasi di dalam perumahan itu. organisasi apa tuh? Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Jadi kayak masuk ke dalam grup WA gitu ya? Iya. Terus? Awalnya saya nggak pernah nyangka dia ada rasa sama saya gitu, karena dia juga segan sama saya kan. Disuruh main lah ke pabriknya. Oh, dia ngejapri? Iya. Suruh main ke pabriknya, aku main. Terus? Dong. Gimana bilangnya? Main sini ke kayak langsung WA main sini gitu gimana? Iya, main sini dong. Atau hai, salam kenal gitu. Oh, langsung gitu? Main dong ke sini, sombong banget, takut nggak bisa dijajanin ya, dia ngomong gitu. Tapi karena saya juga segan kan ya kak. Oh iya nanti ya kok gitu. Nah aku main di awal sih memang nggak langsung ya kak. Cuman dari cara dia gestur tubuhnya tuh kayak ngajak gitu loh. Cuman sekali 2 kali kita nggak dapet nih. Aku ngajak temen aku sih. Nah, berarti kamu berdua sama temen kamu? Berdua. Di pabriknya dekat rumah? Enggak, Cikupa. Oh, dia yang punya owner? Pabrik apa tuh say? Kan dia itu sepatu kan, kalau di daerah Tangerang Cikupa itu isinya pabrik sepatu kan. Oh, berarti bos sepatu lah ya, juragan sepatu. Iya, Oke, terus?
ya memang orangnya baik, baik banget. Terus ya ketemu kita beberapa kali, tapi aku selalu dampingin, diminta temenin sama temen ya. Nah pas pertemuan pertama itu yang di pabrik itu gimana? Awalnya Kan masih kamu biasa. datang tuh. Datang biasa, kita disuguhin seperti tamu, layaknya tamu, ngobrol. Tapi aku nggak banyak ngobrol, jadi mungkin karena sebelahku ada temen, jadi dia ngobrol lewat WA. Kaku ya? Iya, dia lewat WA, kamu cantik gitu. Yeah. Jadi dia nggak nawarin bisnis, mau buka toko sepatu nggak Neng? Gitu Enggak, cuma atau kesibukannya apa gitu. Jadi ngobrolnya by WA nih? Kayak Iya, kita karena ada temen aku Kak, kayaknya dia jaga image. Iya, malu lah. Gimana dia WA-nya? Kamu cantik gitu? Kamu cantik, pakai baju itu cocok gitu. Terus aku sampai senyum-senyum dong, namanya dipuji kan. Dibales? Bisa aja. Aku ngomong gitu. Terus dia nanya basa-basi lah, mau makan apa, mau pesan apa gitu kan. Ya singkat cerita ngobrol-ngobrol biasa sih Kak, ketemu sekali 2 kali tuh cuman ngobrol biasa karena aku ya itu bawa temen. Jadi cuman berapa menit itu pertemuannya? Sejam juga, karena dia juga kan disambi sama kerja ya, ada yang minta tanda tangan lah apa, jadi nggak fokus ngobrol sama aku juga. Terus teman kamu bertanya-tanya, ini kita ngapain kesini? Temennya ini bukan? Bukan. Dia nggak nanya, ini ngapain Dia kesini paham. diam-diaman? Dia tahu. Oh dia tahu. Oh kamu cerita, curhat. Nih orang kayaknya suka dia sama gue, aku ngomong gitu. Soalnya kemarin dia nyuruh gue main ke kerjaannya terus, aku ngomong gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kata dia gitu, coba aja main gitu kan. Ya ibaratnya kayak kalau dia pikiran aku ya, sebagai perempuan matre, kalau dia royal berarti itu bonus gue gitu. Iya bener kan, sambil cek ombak juga ya. Nggak mau dong di bikin dosa koko ya kan, sepatu bejibun, masa ongkos doang, jajan doang kagak mau. Bikin dosa sekalian istilahnya kan gitu. Iya, dosanya dapet tapi nggak dapet apa-apa buat Ya, apa? rugi kan. Iya, makanya dari situlah ya. Terus seiring berjalannya waktu, dia nyuruh main, aku main sendiri akhirnya. Main sendiri? Oh dia nyuruhnya main sendiri, kamu sendiri dong gitu? Akhirnya aku sendiri, karena aku lihat dari gestur tubuhnya dia tuh kayak dia pengen lebih deket, kayak misal mau pegangan tangan aku, atau kayak karena ada temen dia kayak risih gitu loh. Jadi aku tahu diri dong. Aku ke situlah sendiri ya. Pas pertemuan kedua, bukan kedua sih Kak. Jadi kan setelah pulang terus dia nge-WA lagi. Gimana WA-nya? Iya, kapan lagi mau main, dia bilang gitu kan. Terus tapi dia sih yang larang aku mau bawa teman atau enggak, cuman aku tahu diri aja. Iya, datanglah sendiri. Aku datanglah sendiri. Kali ini kamu pakaiannya kan udah dibilang cantik tuh. Enggak, sebenarnya kemarin tuh aku nggak pakai baju, kemeja doang istilahnya. Yang kedua pun aku cuma pakai kaos biasa. Terus ya dia datang ke kantornya lagi. Karyawannya pada ngeliatin? Nggak ada, karena dia tuh di ibaratnya di pabriknya loh Kak. Jadi karyawannya tuh udah sibuk masing-masing. Paling yang tahu itu kayak security-nya. Kalau aku datang udah tahu. Oh ini punya si Kokoh, si Pak ini gitu. Jadi ibaratnya aku masuknya dari pintu belakang. Jadi nggak ada yang tahu. Iya. Jadi dia itu kayaknya ya kenapa ngajakin kamu ke kantor, ingin memperlihatkan kekayaannya dia. Nih gue bos nih gitu kan. Jadi biar lo tuh pasti apa sih namanya? Sama gue. Jadi dia nggak pakai tampang, mungkin tampangnya biasa. Ganteng. Cuma Pendek. Oh. Dari situ masuk ke ruangannya dia, ruang kerjanya. Ruangannya juga bukan ruangan kantor kayak mewah, enggak. Kayak dia campuran sama coba diceritakan. Produksi gitu loh. Dia banyak sepatu pabalatak gitu. Dia tuh sebenarnya di atas, cuman dia suka jadi ngawasin di bawah bagian produksi. Jadi aku taruhnya di bawah biar nggak kelihatan orang kantornya gitu loh Kak. Jadi maksudnya ruangan kantor itu kayak banyak sepatu? Iya, banyak dus-dus gitu. Cuma tetap ada meja kantornya, ada laptopnya. Cuman nggak yang bersih kayak kantor-kantor biasa gitu loh Kak. Karena campuran kan. Pas kamu datang dia kayak ala-ala kayak kerja apa ala-ala? Enggak, dia duduk tuh kayak aja? sudah menyiapkan diri kalau aku datang. Gimana tuh coba? Menyiapin dirinya kan kita nggak tahu ya. Udah rapi hilang. Pakai baju apa? Pakai kemeja. Pokoknya udah mukanya tuh udah sumringah banget, udah disiapin. Aku ditanya, kamu maunya apa? Misalnya mau makan nih, aku udah siapin sop kambing nih sama satenya kesukaan kamu misalnya gitu kan. Biar kamu nanti kalau aku disiapin. Tapi kamu suka kambing? Oh, hobi banget aku. Hobi daging-dagingan hobi aku. Oh, kalau makan kambing kamu menurut aku biasa
biasa aja sih. Bisa aja? Kan kata orang juga begitu ya. Tapi enggak, biasa aja. Aman-aman aja. Gitu ya? Nggak ngaruh deh. Gitu ya? Apa yang bikin? Maksudnya di dalam makanan atau? Apapun. Kalau aku sih dari yang bikin aku. Terus. Oke. Bagaimana Jill? Bagaimana? Maksudnya begitunya kamu suka yang lembut? Apa suka yang? Aku suka yang ya, dia benar-benar dari ujung kaki sampai ujung rambut. Iya. Oh, kamu sukanya mandi kucing gitu. Iya, pokoknya aku lebih demen begitu. Maksudnya lebih dibanding istilahnya itu ya Kak, colek gitu loh. Oh gitu. Oh, jadi lebih ke semua ini kamu lah ya. Iya. Oke, kita lanjut ke laptop. Kembali ke cerita yang tadi. Setelah itu kan dia rapi nawarin kamu sate kambing lah, terus apa? Tadi sop kambing. Terus kamu bilang oke gitu. Mau banget karena itu kan favorit aku kan. Jadi dia tahu, jadi ibaratnya tuh walaupun aku nggak main ke kantornya, komunikasi kan lewat HP sering dong WA. Mau makan apa pasti dikirimin. Jadi dia tahu kesukaan aku apa tuh dia udah tahu, jadi udah nyiapin. Tahu dari mana? Karena kan dia selalu nanya mau makan apa. Aku sukanya ini gitu. Kayak minuman juga dia udah paham aku sukanya apa gitu. Jadi nggak aku datang udah siap semuanya gitu kan. Oke, makanlah kalian berdua di kantor. Iya, di dalam ruangan itu. Terus masih cuek-cuekan apa sambil ngobrol apa gimana? Ya nggak cuek. Awalnya memang saya pemalu ya, nggak mau yang terlalu kelihatan banget, padahal malu-malu dulu lah. Terus jaim lah ya. Iya, jaim lah, perempuan kan, gede gengsi. Terus ya dia akhirnya ngerayu-ngerayu aku lah. Gimana ngerayunya? Ya, makan apa selesai makan? Selesai makan dong Kak. Selesai makan terus ada obrolan sepik arah-arah. Awalnya dia nyindir pasangan aku gimana gini gitu kan. Oh, maksudnya nanya kamu udah punya pacar itu? Enggak, iya, pasangan kamu kalau pacaran gimana sama kamunya apa lagi ngapain gitu kan. Ya aku jelasin, nggak usah lah bahas kayak gitu kan, kita lagi berdua awam gitu kan. Ya terus dari situlah dia mulai berani, tapi dia sempat ragu sih, dikiranya aku punya pasangan selain dia gitu. Terus ya dari situlah setelah saya cerita apa adanya tentang kehidupan saya, baru dia berani benar-benar ibaratnya. Maksudnya kamu melakukannya di kantor? Iya. Oke, itu boleh selalu diceritakan sedetail-detailnya. Ya pokoknya dia pinter ya, aku pikir ya Kak, orang pendek itu pendek gitu kan. Iya, ternyata. Tapi dia pernah ngasih kode tuh bilang gini, aku pengen bikin karena emang beda, maksudnya dia itu punyanya tuh orangnya pendek loh Kak. Mungkin dia pakai lisa, pakai diurut, pakai minyak atau di itu apa? Tuh bener-bener, di treatment gitu. Bener-bener bengkak, tau gak sih Kak? Cuman bengkak, ngerti nggak? Segini. Segini. Beneran Kak? Hah? Iya loh. Segini semik ini ada? Hah? Oh enggak loh. Yang ini gagangnya nih? Enggak loh Kak, segininya lah istilahnya. Setengahnya? Jadi buat orang enggak dong, buat orang standar pendek kan biasanya aku tahu kecil gitu ya? Ya pendek gitulah, kayak kura-kura. Terus ya udah. Emang jadi maksudnya dia awalnya dulu apa masa langsung dong dia. Terus kamunya diem aja atau dong, aku ngebales? Ada perlawanan dong. Terus ya aku gimana dong? Ya dia segala macem lah, pokoknya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku pikir dia orangnya gelian ya Kak. Dalam hati aku, wah ini nih yang gue cari gitu kan. Karena nggak gelian. Iya. Dan pinter main untuk bikin aku. Berarti dia udah sering. Aku sampai nanya juga kali. Akhirnya aku nanya gini kan, lu sama istri lu begini juga? Enggak, bohong, nggak mungkin. Enggak, beneran cuma sama lu doang. Nggak mungkin lah gitu kan. Jangan-jangan lu selain sama gue juga lu udah pernah nih ini.
enggak gitu kan, tapi memang dia terkenal di perumahan aku itu dia paling royal, paling royal sama siapapun gitu kan. Makanya aku ibaratnya kayak Terkesima. bukan terkesima ya kak, kayak lagi jajan ciki iseng-iseng berhadiah gitu. Kali aja rezeki kan gitu. Ternyata bener. Tapi aku pikir gak bakal dibawa hati kan sama dia. Ternyata dia bawa hati sama aku. Ya pokoknya dia tuh, kalau aku pernah sampai ngomong gini ya, kita bisa nggak kantor biar Kata kamu. Terus biar kita emang nggak ada enak, CCTV, biar say? luasa. Enggak, kan dia yang megang semua gitu kan. Terus Biar enak, aku ngomong gitu kan, jadinya kan bisa seharian aku gitu kan. Akhirnya diajaklah aku ke hotel. nah berarti yang di kantor itu sampai mana tuh tadi? Ya cuman ya udah selesai beberapa kali. Tapi nggak begituan kak. Aku gimana, coba diceritakan. Ngegantung soalnya tadi. Soalnya gue tahu netizen gue mewakili gitu loh. Tadi ya, jangan pinter kayak ayam. Jadi pas kamu udah dianya juga ya, terus dikunci dong? Iya dong, dikunci. Jadi gini kak, pintunya dia itu terbuatnya dari kayak kaca gitu, tapi kacanya riben kan, maksudnya rada gelap. Makanya kak, aku ketar-ketir ya, namanya anak buah suka bolak-balik, takutnya ngelihat. Aku suruh tutup dong, ditutup lah dia sama koran-koran. Inisiatif lah dia. Karena kan kita effort ya. Gimana dong? Terus pas abis ditutup, ya aku disuruh biasa lah kak. Dia pun aku posisinya